Baik saudara, senang sekali saya Valencia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan dalam headline news Serambi Indonesia hari ini, mengangkat mengenai mobil pemadam yang terbalik dan menewaskan satu orang petugas. Dan untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama kami, Bung Yarmen Dinamika selaku Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Yarmen. Selamat sore Nana. Baik, terkait dengan hal ini, mengapa kita mengangkat berita ini menjadi headline pada hari ini Bung? Ya, kemarin ketika kita rapat redaksi, berita yang paling kuat dari sekian banyak berita itu adalah berita kecelakaan ini gitu. Dan terus terang dalam 25 tahun terakhir belum pernah ada kecelakaan tunggal seperti ini yang merenggut nyawa orang lain, dalam artian mobil pemadam kebakaran gitu. Tapi kalau bus, kalau terus kemudian seperti mobil penumpang L300 dan lain-lain itu sering tabrakan. Tapi kalau ini memang sangat khas gitu. Nah, hal lain yang melatar belakangi kenapa kita angkat ini adalah pertama untuk menyampaikan pesan perlunya pertama warga itu jangan suka menyampaikan informasi-informasi yang sesat atau ternyata tidak seperti aslinya. Ini gara-gara inilah terjadi tabrakan ini. Jadi seseorang menelpon ke kantor pemadam kebakaran di Aceh Tamiang, mengabarkan ada rumah yang terbakar. Sempat ditanya lagi, betul rumah? Iya betul rumah. Lokasinya di Desa Tupah, Kecamatan Karangbaru. Oke lah. Karena rumah yang terbakar itu prosedurnya berbeda. Kalau yang terbakar itu hanya lahan atau ladang gitu kan. Karena kalau yang terbakar itu adalah rumah, maka petugas pemadam kebakaran tidak cukup satu unit saja, makanya kemarin digerakkan 02 dan 04, tapi yang musibah ini kan Damkar 04. Tujuannya supaya orang di dalam rumah bisa diselamatkan kalau memang ternyata penghuninya masih ada, terus kemudian api jangan sampai merembet ke kanan dan kirinya, itu tujuannya, makanya jalan kencang. Tetapi 5 km menjelang lokasi, ternyata mereka dapat informasi bahwa yang terbakar itu bukan rumah, tapi ternyata adalah ladang yang terbakar dan di situ ada tumpukan kayu. Tapi mereka ini kan sudah terlanjur kencang, pas di depan Mapolres Aceh Tamiang, terus di depan itu ada mobil Avanza yang mereka harapkan setelah dengar sirine kan dia harusnya minggir gitu kan, tapi ternyata dia tidak minggir. Pada saat ngerem cepat, desakan air yang ada di dalam tangki tadi membuat oleng, terangkat ban belakangnya dan kemudian terbalik sampai membentur tembok Mapolres. Jadi jalan keluar Mapolres itu tertutup oleh badan mobil damkar ini gitu. Pada saat itulah kemudian diketahui pada luka-luka parah dan rata-rata terbentur kepalanya ke aspal. Hanya satu di antara mereka yang kemudian dinyatakan meninggal, yakni saudara Hidayat Nur, sedangkan 4 lagi luka parah, sopirnya selamat tidak apa-apa. Jadi ada 6 seperti itu kondisinya, 1 selamat sopir, 4 luka parah dan 1 meninggal dalam perjalanan dari lokasi ke rumah sakit umum Tamiang. Berarti ini diawali dengan kabar yang memang awalnya sesat seperti itu, Bung. Terkait juga dengan kabar sesat seperti ini mungkin memang sudah sering kali terjadi, tidak di Kuala Simpang saja, tapi mungkin di mana-mana sering terjadi. Bagaimana sebenarnya bisa terjadi seperti ini, Bung? Ya itu masalahnya kan gini, masyarakat kita masih sering usil gitu ya. Seperti kalau kita lihat tempo hari udah dinyatakan pun di pesawat tidak boleh ngucapin bom, tapi beberapa orang tetap aja ngucapin bom, ya kan? Ingat kita kan? Jadi itu soal ketidakpatuhan dan sering bercanda, dan bercanda itu bukan pada tempatnya. Ini yang melaporkan ini tidak cukup valid. Seharusnya sebagai pelapor kita harus menyatakan bahwa kebakaran ini lokasinya di sini, terus kemudian yang terbakar itu apa gitu. Karena memang sifat atau karakteristik dari penanganan yang dilakukan oleh katakanlah kantor pemadam kebakaran atau dinas pemadam kebakaran itu pasti sangat berbeda gitu. Seperti tadi, kalau yang terbakar itu sawah, ya sudahlah terbakar aja dulu, kan enggak perlu buru-buru. Paling hebat nanti yang terbakar 1 buah pondok gitu kan. Tetapi kalau rumah itu tadi selalu dalam asumsi mereka situ ada penghuni yang perlu diselamatkan dan kemudian jangan sampai merembet ke kanan dan kirinya.
Gara-gara informasi yang masuk ini adalah informasi yang boleh dikatakan informasi sesat, maka mereka mengambil tindakan persis seperti keadaan emergensi. Ya. Ujung dari emergensi ini kan buru-buru. Ketika buru-buru inilah begitu mereka lihat ternyata ada mobil Avanza yang tidak patuh, akhirnya mereka si sopir ngerem, mendadak dan kemudian terbalik. Dan umumnya yang namanya petugas pemadam kebakaran tuh dia selalu berdiri di tempat itu kan, nggak ada kan mobil pemadam kebakaran nggak ada itunya, nggak ada tempat penumpang, jadi berdiri. Otomatis dalam kondisi berdiri itu ya mereka bisa sangat mudah mengalami kalau di sini kan terjatuh, terbanting gitu, karena memang sedang tidak berada dalam satu ruangan gitu, melainkan berada di luar dari mobil itu sendiri. Tapi terkait dengan informasi sesat ini yang mungkin sering terjadi, bagaimana efeknya dengan kinerja para pemadam kebakaran sendiri, Bu? Ya, pasti berdampak. Mereka bisa menjadi apatis. Jangan-jangan hampir semua informasi yang masuk itu adalah bohong, gitu kan? Ya. Ketika ada informasi yang sesungguhnya peristiwa kebakaran benar-benar ada, kalau mereka bersikap seperti ini kan konyol akhirnya. Misalnya betul-betul orang mengharapkan kehadiran mobil pemadam kebakaran, tapi pemadam kebakarannya tidak datang karena asumsinya jangan-jangan ini kabar bohong lagi gitu. Ya. Nah, ketika betul-betul kebakaran sudah terjadi, udah bermenit-menit, udah berjam-jam, baru kemudian mereka datang. Pada saat seperti itu biasanya pemadam kebakaran akan dilempari, dimaki gitu, karena datangnya telat gitu. Ya. Padahal tadi mereka butuh waktu untuk memastikan atau mengonfirmasi bahwa kebakaran itu adalah kebakaran yang ketika dilaporkan benar adanya atau ternyata itu adalah pura-pura saja gitu. Saya pikir gini, kita harus lihat juga dasar hukumnya atau suatu saat harus dibuat kanun di Aceh. Orang yang menyampaikan informasi dusta seperti ini atau informasi sesat atau informasi yang tidak benar itu harus ditindak gitu. Ini kan hari ini terus terang Serambi sedang mencari tahu siapa sebetulnya yang melapor sehingga yang dilaporkannya itu seolah-olah yang terbakar itu adalah rumah, menyebabkan kemudian petugas damkar membuat tindakan atau treatment yang berbeda. Ya. Asumsinya emergensi. Terus yang kedua, kita coba lacak hari ini, mobil Avanza itu siapa yang mengendarainya, kenapa dia udah tahu bahwa mobil pemadam di belakang tapi dia tidak mau minggir gitu. Kan sebetulnya dalam aturan lalu lintas mobil pemadam kebakaran, ambulans itu harus didahulukan gitu, diberi prioritas. Kita harusnya minggir jika perlu berhenti gitu. Tapi ternyata kawan ini nggak peduli sama sekali. Dia tidak tahu bahwa pemadam kebakaran butuh jalan yang cepat. Kemudian ketika ngerem itu tadi airnya itu mendorong bagian depannya kemudian oleng dan terbalik gitu. Harus dipahami bahwa karakteristik dari mobil pemadam kebakaran dia membawa air yang banyak. Dan akibatnya kalau direm mendadak bisa seperti yang hari ini. Ini kan terbalik habis sehingga bannya berada di atas seperti yang ada di gambar ini. Ya. Baik, dan melalui berita ini juga kita memperingati untuk masyarakat semua untuk memberikan informasi yang benar kepada pemadam kebakaran. Iya, kita peringatkan betul bahwa ini bukti antara lain karena pertimbangan inilah maka Serambi menempatkannya jadi headline karena masih ada kebiasaan buruk dari masyarakat kita menyampaikan informasi-informasi sesat atau tidak valid. Ya. Mungkin niatnya baik ini, menelpon pemadam kebakaran dengan mengabarkan bahwa ada kebakaran di wilayah mereka. Tetapi gara-gara dia tidak cek terlebih dahulu yang terbakar ini apa, dia sampaikanlah bahwa terbakar itu rumah, padahal sesungguhnya adalah ladang. Itu dia. Terus kemudian kita harapkan memang harus ada regulasi atau aturan hukum yang dibuat. Kalau tingkat nasional sudah ada, alhamdulillah itu aja diadopsi. Jika tidak harus dibuat di tingkat Aceh. Nggak boleh satu orang pun yang menyampaikan informasi bohong atau informasi yang keliru atau tidak akurat kepada pemadam kebakaran, sebab nanti akan membuat beda treatment mereka untuk memadamkan api. Saya kira itu. Baik, Bu Yarmen, di sini juga ada running news dari berita yang kemarin mengenai Dinkes fasilitasi surat keterangan laka lantas. Bagaimana informasi ini kemudian yang kita dapatkan, Bu? Ya, ini adalah follow up hari kedua dari liputan eksklusif kita. Di Serambi setiap minggu ada liputan eksklusif dan itu pasti setelah dimuat pada hari itu dilanjutkan follow up hari pertama, kedua dan ketiga. Ini merupakan yang kedua dan besok masih ada yang ketiga. Di follow up hari kedua ini Pak Yani sebagai Kepala Dinas Kesehatan Aceh
dia prihatin terhadap kondisi bahwa orang tabrakan, khususnya itu kecelakaan tunggal ini sebetulnya masih ada nih hubungannya itu, makanya secara layout kita tidak pisahkan kan, masih dekat gitu kan. Nah, orang yang tabrakan itu selama ini kalau tabrakan tunggal dia tidak mendapat apa-apa dalam bentuk santunan ya dari BPJS. Terus kemudian mereka pasti memerlukan surat dari polisi. Polisi nggak mau buat selama ini, ya, karena alasan antara lain membutuhkan waktu beberapa hari, 2-3 hari untuk pembuktian tabrakan itu betul ada. Karena mereka polisi kan umumnya tidak di tempat ketika tabrakan ada gitu kan. Jadi mereka harus verifikasi. Bolak-balik ke lapangan ini butuh dana operasional, membutuhkan waktu sehingga sering sekali tabrakan itu tidak menghasilkan surat gitu, tidak membuahkan surat. Ketika tidak membuahkan surat, korbannya memang ada misalnya, tapi BPJS tidak bantu apa-apa gara-gara surat nggak ada. Jadi, tapi kan biasanya sepengetahuan kita orang yang tabrakan, baik tabrakan tunggal maupun tabrakan dengan kendaraan lain, itu kan umumnya luka-luka dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit kan ada semacam surat keterangan bahwa betul dia dirawat. Atau kadang-kadang jika perlu kalau terkait dengan kasus kejahatan visumnya juga akan dibuat. Nah, dalam kaitan inilah mungkin surat rawatan dia di rumah sakit apa di puskesmas itu bisa ke depan diharapkan oleh Pak Yani itu bisa dijadikan alat bukti bahwa betul tabrakan itu sudah terjadi sehingga BPJS bisa membayarkan asuransi kah, klaim kah atau apa kepada korban ini gitu. Jadi dalam konteks bahwa rumah sakit maupun puskesmas berada di bawah Dinkes, di bawah Dinas Kesehatan, makanya kita angkat judul Dinkes akan fasilitasi surat keterangan laka lantas gitu. Itu inti dari keterangan berita ini. Baik, terima kasih Bung Herman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.